teman-teman semua, dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan salah satu materi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan mengenai bela negara dan ketahanan nasional bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan melalui video pembelajaran ini. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, langsung kita masuk dalam pembahasan materinya. Yang pertama yaitu bela negara. Bela negara adalah istilah konstitusi yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Artinya, secara konstitusional, bela negara mengikat seluruh bangsa Indonesia sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara mencakup bela negara secara fisik dan bela negara secara non-fisik. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Sedangkan secara non-fisik, konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan orang yang menyusun bangsa tersebut. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Yang kedua, ada definisi ketahanan nasional. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dan orang-orang yang telah bernegara. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari bangsa dalam pengertian politik. Pengertian baku ketahanan nasional bangsa Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Secara terminologi, terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau yang disebut juga sebagai wajah ketahanan nasional, yakni yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara dan berlandaskan pada ajaran Astagatra. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai mode atau strategi adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan Astagatra yang sifatnya integral komprehensif. Yang ketiga ada asas-asas ketahanan nasional Indonesia. Asas ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, Undang-Undang 1945 dan wawasan nasional yang terdiri dari yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar. Yang kedua ada asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Yang A, mawas ke dalam, yaitu bertujuan untuk menumbuhkan hakikat,
sifat dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan teguh. Yang B, mawas keluar bertujuan untuk mengantisipasi dan ikut berperan serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri, serta menerima kenyataan adanya saling interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Yang keempat, asas kekeluargaan. Dalam asas ini diakui adanya perbedaan yang harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan, serta dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik yang saling menghancurkan. Empat, sifat ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional memiliki sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan dan asas-asasnya, yaitu yang pertama mandiri. Ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah, serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Yang kedua, dinamis. Ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat dan atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan strategisnya. Ketiga, wibawa. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaan nasional, yang berarti makin tinggi tingkat daya tangkal yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia. Keempat, konsultasi dan kerjasama. Mengutamakan sifat konsultatif dan kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Yang kelima, unsur ketahanan nasional Indonesia. Unsur ketahanan nasional Indonesia terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Astagatra atau 8 gatra yang terdiri dari yang pertama, aspek alamiah yang bersifat statis dan sering disebut dengan istilah Trigatra, yang terdiri dari yang pertama, posisi dan lokasi geografi negara, yang kedua, keadaan dan kekayaan alam, yang ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk. Dua, ada aspek sosial atau kemasyarakatan yang bersifat dinamis yang disebut juga dengan istilah Pancagatra, yang terdiri dari yang pertama, ketahanan pada aspek ideologi, merupakan kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kedua, ketahanan pada aspek politik, merupakan kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Ketiga, ketahanan pada aspek ekonomi, merupakan kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing tinggi dan mewujudkan kemampuan rakyat yang adil dan merata. Yang keempat, ketahanan pada aspek sosial budaya, merupakan kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Yang kelima, ketahanan pada aspek pertahanan dan keamanan, merupakan kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.
Yang keenam, keberhasilan ketahanan nasional Indonesia. Kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan ketahanan nasional yang mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sehingga ketahanan nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah NKRI yang dilandasi oleh landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang 1945, dan landasan visional wawasan nasional. Untuk mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional, diperlukan kesadaran setiap warga negara Indonesia, yaitu pertama, memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non-fisik yang berupa keuletan dan ketangguhan yang tidak mengenal menyerah, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Kedua, sadar dan peduli terhadap pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sehingga setiap warga negara Indonesia, baik secara individu maupun kelompok, dapat mengeliminir pengaruh tersebut. Karena bangsa Indonesia cinta damai akan tetapi lebih cinta kemerdekaan. Demikianlah penyampaian materi dari kelompok kami mengenai bela negara dan ketahanan nasional bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Terima kasih.